Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bu Ratna dan juga Kakak Asdo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Iwan Karmawan dengan NIM 2020 10 10 08 dari Arsitektur Kelas A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 1 untuk tugas ruang diri. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan 6 buah poster dan juga 1 buah maket yang nanti akan saya presentasikan satu demi satu. Yang baik, saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah posternya. Jadi di sini nama ruang yang saya buat adalah Rivoli atau merupakan singkatan dari Private Territory. Jadi Rivoli ini merupakan sebuah pavilion yang konsepnya ini berupa modern woodhouse dan juga dirancang untuk memadai kebutuhan diri saya. Dan juga dia ini dirancang hanya untuk satu orang dan sifatnya dia ini sementara atau temporary. Jadi bukan bangunan atau ruang yang sifatnya permanen. Lalu di sini ada lokasi tapaknya sendiri. Jadi lokasi tapaknya berada di Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ, persisnya di depan gedung A dan berada di berhadapan juga dengan Sungai Serua. Kemudian masuk ke analisis tapak. Jadi di sini arah angin itu dominan datang dari utara timur laut ke arah selatan, itu yang paling dominan, dan juga ada angin yang cenderung pulang ini datang dari timur ke barat. Kemudian untuk arah matahari juga terlihat. Untuk matahari terbit dari arah timur, yang mana ini timur ini berada di depan side dan juga terbenamnya di arah barat yang berada di belakang side. Lalu untuk sumber kebisingan juga terlihat. Untuk kebisingan dominannya berada di arah utara ya, karena arah utara itu merupakan area rel kereta api Simpangmangu, dan juga di depan area di Jalan Boulevard UPJ juga merupakan sumber kebisingan. Tetapi kebisingannya memang tidak terlalu intens atau tidak terlalu mengganggu. Lalu untuk respon tapak sendiri, yang pertama dari orientasi matahari. Jadi karena orientasi mataharinya berada dari depan ke belakang atau dari timur ke barat, saya membuat muka bangunan ini mengarah ke arah utara, yang mana bertujuan agar saya bisa mengakses natural light sebebas-bebasnya, tetapi ruangan saya tidak perlu tersengat atau terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian untuk arah anginnya sendiri, saya juga menambahkan bukaan dominan di arah utara dan selatan karena angin dominan bergerak dari utara ke selatan. Tapi saya juga menambahkan bukaan kecil di arah timur dan juga barat. Lalu respon konturnya, ya karena saya mendirikan di daerah dekat sungai, maka saya mendirikan muka bangunan ini jauh dari muka sungai. Tujuannya untuk meminimalisir atau mencegah luapan air saat hujan dengan intensitas yang tinggi. Kemudian saya di sini juga meletakkan bangunan jauh dari muka sungai, tujuannya untuk menunjang view keluar ruang, dan juga saya nantinya akan melapisi area depan ruang yang saya buat ini dengan paving block sebagai perkerasan. Lalu respon dari vegetasinya sendiri, yang dimana di sini saya mendirikan ruangan ini berada di sekeliling vegetasi asli di tapak, yang mana tujuannya untuk memblok cahaya matahari pada saat siang hari agar tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu menyengat mengarah ke dalam ruang yang saya buat. Lalu di sini juga untuk respon vegetasi, saya menambahkan satu vegetasi yakni berupa tanaman lidah mertua di area pintu masuk untuk menyaring udara dari polusi, dan juga dengan adanya susunan vegetasi seperti ini juga tentunya menciptakan sirkulasi pencapaian ke dalam tapak saya yang cukup unik, karena sirkulasi masuk ke dalam tapaknya dia harus memutar membentuk spiral seperti pada gambar. Lalu yang terakhir ada respon curah hujan, yang mana saya mendirikan muka bangunannya jauh dari muka sungai untuk mencegah luapan air, dan juga mendirikan ruangan ini dekat dengan drainase buatan berupa selokan yang berada di belakang side. Lalu masuk ke analisis diri dan kegiatan. Jadi kegiatan yang akan saya lakukan di sini kurang lebih ada 4. Yang pertama ada menggambar, ada mengerjakan tugas atau belajar, lalu ada menari atau dancing, dan juga ada tempat untuk bersantai. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini saya kemudian mengalokasikannya ke dalam bentuk ruang. Untuk gambar dan belajar di sini saya jadikan dalam satu ruang yang sama, dan kemudian ada ruang dance dan ada ruang santai. Lalu di sini saya juga sudah menentukan dimensi tubuh saya sendiri. Jadi mulai dari tinggi badan, dan dari 10 data ukuran tubuh ini terlihat ukuran bentang tubuh saya yang paling besar ini sekitar hampir 2,2 meter. Dan juga di bagian bawah ini juga sudah terlihat ada bubble diagramnya. Jadi yang di tengah ini adalah ruang santai yang ukurannya paling besar dan juga menjadi penghubung antara ruang-ruang yang lainnya.
Kemudian ada ruang belajar dan ruang gambar yang saya jadikan satu. Kemudian ada ruang dance untuk saya menari, dan juga ada ruang olahraga semi outdoor yang digunakan untuk saya berolahraga, yang mana posisinya nanti berada di area pintu masuk. Kemudian di sini ada legendanya, yang warna coklat itu dia ruangan indoor, dan yang warna hijau itu dia semi outdoor. Baik, kemudian ada gumpahan massa. Jadi gumpahan massa di sini ada 7 step perubahannya. Bentuk dasarnya berupa balok yang kemudian dilakukan dominan proses cut atau pengurangan, yang mana proses pengurangannya ini juga menyesuaikan dengan respon dari site yang sudah dilakukan tadi, dan juga ada sedikit proses elevasi untuk merespon curah hujan dan juga merespon angin. Jadi dari bentuk awalnya berupa balok, kemudian bisa terlihat di step ke-7 bentuk akhirnya seperti ini, yang mana sudah menyesuaikan dengan arah angin, curah hujan, dan juga peletakan vegetasi. Lalu ada material dan struktur. Jadi material pada ruang ini bisa dibilang berbeda-beda. Jadi untuk dindingnya sendiri dia menggunakan kayu bingkirai, untuk lantainya menggunakan kayu berbau, untuk kusen pintu dia pakai kayu berbau, kusen jendela menggunakan aluminium, untuk kacanya menggunakan kaca one way, rangka dinding bangunan dan atapnya menggunakan kayu bingkirai, untuk atapnya pakai kayu ulin, dan untuk kanopi di bagian depannya dia menggunakan rangka baja yang saya lapisi dengan polikarbonat sheet, yang juga bertujuan agar cahaya dari luar itu tidak terblok oleh kanopinya sendiri. Jadi saya menggunakan polikarbonat yang sifatnya cenderung transparan. Jadi, alasan saya memilih kayu sebagai material yang dominan karena melihat dari tapak tadi, jadi area UPJ ini bisa dibilang cenderung terik saat siang hari. Jadi saya memilih bahan kayu karena kayu ini bersifat isolator, sehingga seterik apapun atau sepanas apapun cuaca di luar, ia tidak akan terserap masuk ke dalam ruang, sehingga ruang yang saya buat ini akan tetap sejuk dan juga tetap nyaman untuk ditempati bahkan saat siang hari dan panas sekalipun. Kemudian di sini ada strukturnya. Jadi ini gambar struktur tampak sampingnya. Jadi struktur yang saya pakai di sini adalah struktur rangka kayu yang penghubungan terrangkanya di sini menggunakan sistem kurus lubang atau mortise and tenon joint. Lalu ada gambar struktur yang kedua. Ini sama dengan yang tadi, hanya saja ini versi perspektifnya. Jadi strukturnya menggunakan rangka kayu, penghubung antar rangkanya menggunakan sistem kurus lubang atau mortise and tenon joint, yang kemudian dilapisi lagi dengan papan kayu untuk dinding penutup. Lalu masuk ke gambar denah tampak potongan dan juga side plan. Di sini ada gambar denah, ada 2 lantai. Yang pertama ada denah lantai 1 dan lantai 2. Lantai satunya di sini ada ruang belajar dan ruang gambar yang dijajarkan satu. Lalu ada ruang dance dan ada ruang santai. Dan yang lantai 2 ini khusus hanya untuk ruang santai. Kemudian ada gambar denah, kemudian ada gambar tampak, maksud saya ada gambar tampak depan, ada gambar tampak belakang, lalu ada gambar tampak kanan dan juga tampak kiri. Lalu di bawah gambar tampak ini ada 2 buah gambar potongan, ada potongan A dan potongan B. Untuk potongan A dia posisinya vertikal di area ruang dance ini, dan potongan B-nya ini dia horizontal membentang dari ruang belajar sampai ke ruang dance. Lalu di bawah gambar potongan ada gambar perspektif interior yang saya ambil di depan pintu masuk ruang yang posisinya berada di area tangga. Dan juga gambar berikutnya adalah side plan, yang mana side plan ini juga menjelaskan konsep tapak yang saya lakukan. Jadi di sini tapaknya tidak banyak saya ubah, yang mana saya menyesuaikan dengan kondisi asli atau existingnya, tetapi saya juga menambahkan beberapa vegetasi berupa tanaman lidah mertua di area pintu masuk, dan vegetasi asli dari tapak ini tidak saya hilangkan sama sekali. Dan juga saya di sini menambahkan perkerasan berupa paving block di sekitar area muka bangunan, yang mana untuk menunjang kenyamanan saya, di mana saya akan menjadikan area ini sebagai area olahraga semi outdoor. Dan gambar yang terakhir dari poster saya adalah gambar perspektif eksterior, dan bisa dilihat di sini. Dan untuk posternya mungkin sudah cukup sekian. Lalu saya akan menjelaskan sedikit seputar maket yang saya buat. Jadi berikut untuk maketnya. Skala maket yang saya buat ini berukuran 1:30 dengan ketinggiannya ini sekitar 16,7 cm dan alasnya berukuran 36x40 cm. Dan materialnya di sini menggunakan PVC dan juga sedikit menggunakan kayu balsa. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.